Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu min kullil irsyadat. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul ghayat. Salatullahi wa salamuhu ala nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, yang kami hormati BPH Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Mayong dan juga sesepuh yang kami hormati Direktur Rumah Sakit PKU Mayong Dr. Hajah Titik Sumani, Magister Kesehatan Masyarakat, dan juga pejabat struktural fungsional, teman-teman sekalian sesama pegawai rumah sakit. Saya pegawai rumah sakit. Jadi kita sama-sama pengabdi di amal usaha Muhammadiyah. Alhamdulillah, rasa syukur itu senantiasa kita haturkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan kenikmatan kepada kita, memberikan banyak hal kebaikan kepada kita, termasuk di bulan Ramadan ini kita masih diperkenankan oleh Allah untuk menikmati puasa Ramadan. Di saat kita pun juga menyaksikan ada pasien yang berharap bertemu dengan Ramadan, tetapi Allah berkehendak lain. Salawat serta salam kita haturkan untuk junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan tauladan kepada kita dalam segala aspek kehidupan. Maka bagaimana kita selaku umatnya mengambil ibrah pelajaran dari semua segi kehidupan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, alhamdulillah di hari ini kami menyampaikan judul yang cukup berat sebenarnya. Sebenarnya Bu Titik sudah cukup ya, yang di sini, atau Bapak-bapak sesepuh Muhammadiyah. Jadi memang kalau belajar tentang Muhammadiyah tidak ada habisnya, dan semakin kita mendalami persyarikatan Muhammadiyah, kita semakin cinta dengan Muhammadiyah. Kalau kita semakin benci dengan Muhammadiyah, mungkin kita yang salah. Seperti halnya ketika seseorang belajar tentang sosok Nabiullah Muhammad, sekalipun dia sebelumnya membenci Nabi Muhammad, ketika bertemu langsung dengan Nabi Muhammad justru menjadi pejuang pembela Nabi Muhammad. Inilah yang terjadi di Muhammadiyah. Yang awalnya orang itu benci dengan Muhammadiyah, tapi ketika sekilas melewati amal usaha Muhammadiyah, kemudian masuk ke dalam amal usaha Muhammadiyah, apakah dia sebagai pegawai atau dia sebagai pasien, itu justru semakin cinta dengan Muhammadiyah. Ketika apa Pak? Ketika hatinya itu ada pautan iman. Ini saya 5 menit duduk dulu, nanti setengah jam saya jalan-jalan. Itu ya. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, di sini bagaimana judul Muhammadiyah sebagai inspirasi layanan kesehatan Islami. Baik. Ya. Ini sudah 5 menit.
Ini kami sampaikan gambar dulu, ilustrasi. Ini gambar PKU yang pertama menurut sejarah begitu. Yang awalnya tidak seperti ini, awalnya dari rumah miskin. Jadi untuk orang-orang miskin. Jadi PKU itu awalnya bukan rumah sakit, tapi sebuah bagian dari PP Muhammadiyah yang muncul keempat. Yang pertama itu bagian sekolah, pendidikan. Yang kedua bagian tabligh, dakwah. Yang ketiga bagian pustaka atau media. Baru yang keempat itu bagian PKU, penolong kesengsaraan umum. Dan penolong kesengsaraan umum itu ada 4, Pak. Yang pertama untuk penolong orang miskin, yang kedua penolong anak yatim, yang ketiga penolong kesehatan, dan yang keempat penolong orang-orang terlantar. Nah, disinilah bagaimana kemudian PKU identik dengan rumah sakit, kan itu. PKU identik dengan rumah sakit. Maka sekarang mandatorinya dari MPKU PP Muhammadiyah yang dulu terlalu bebas, Pak. Rumah sakit itu menamakan silahkan, tetapi kemudian jarang yang menggunakan istilah PKU. Lah Mayong ini masih bertahan dengan PKU, ya. Dan nanti semua rumah sakit Muhammadiyah itu akan di PKU-kan, Pak. Informasi saya yang saya dapatkan ke depan begitu. Sebab apa? Spirit PKU ini yang awalnya memang betul-betul untuk menolong, bukan untuk cari duit. Tadi saya banyak diceritakan tentang PKU Mayong sama sesepuh. Nggak ada yang orientasi profit dulu, nggak ada, Pak. Apalagi kalau zaman ini, zaman 1920, kan itu ya. Jenengan jelas belum lahir. Indonesia saja belum lahir. Berarti Indonesia sama PKU itu duluan PKU. Jadi munculnya PKU itu secara resmi itu tanggal 17 Juli 1920. Bagian PKU itu diresmikan oleh Hofdestur Muhammadiyah. Ya. Jadi kalau melihat bangunan ini masih ada atau tidak? Nggak ada. Sudah hilang. Nah, berikutnya, sudah nonton ini apa belum? Ini. Jadi ada kreativitas anggota pemuda cabang pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah Weleri di Kendal. Ini kebetulan sutradaranya kakak kelas kami di Muallimin dulu, sutradaranya, Pak. Putranya ketua PDM Kendal, Mbah Muslim Rahmadi almarhum. Beliau dulu lulusan dari teater, kan itu, tapi lulusannya UIN, Pak. Nah, beliau ini pemerannya seluruhnya pemuda Muhammadiyah cabang, mengulik tentang sejarah berdirinya PKU. Tidak panjang, paling kurang lebih di 51 atau 52 menit saja. Bisa ditonton di YouTube, dicari PCPM Weleri, silahkan dibuka YouTube-nya. Ini saya tidak tahu-tahu loh, cuma pengen biar saya tidak bohong itu. PCPM Weleri, nanti akan muncul salah satu ini, film ini. Ini buat sendiri, anak-anak muda. Maka disinilah
ada sepenggal gambaran bahwa pendirian PKU itu bukan serta-merta tanpa sebab, pasti ada pemantiknya. Nah, pemantiknya ini, nah mohon maaf Juni ya, ini pemantiknya ini Bapak Ibu. Ketika Pak Iyamad Dahlan itu menyampaikan kepada santriwati, adakah kamu tidak malu kalau sampai auratmu dilihat orang laki-laki? Ini pertanyaan Pak Yai. Kamu malu tidak kalau auratmu itu dilihat sama dokter laki-laki, perawat laki-laki? Kira-kira jawabannya bagaimana Mbak? Malu enggak? Malu apa enggak? Sini sampai sini dibuka sama dokter laki-laki, dilihat sama laki-laki. Maka santriwatinya otomatis menjawab, mereka merasa malu. Maka muncullah kiai memberikan semangat dan menganjurkan kepada para santriwatinya agar menempuh pendidikan yang tinggi, bercita-cita menjadi dokter, agar umat Islam mempunyai dokter wanita untuk urusan pasien wanita. Nah, Direktur PKU Mayong perempuan kan itu, dan dokter Objin, dokter kandungan pertama itu kader Aisyah. Nah itu loh Pak. Itulah bagaimana ketika pemantik ini belum ada PKU, ini masih punya gambaran kayak delok di rumah sakit itu semuanya laki-laki, nggak ada perempuan. Sebab apa? Mindset umat Islam, perempuan gue ya maca napa? Masak mana? Apa meneh Mbak? Karena dulu kan itu ya. Nah maka disinilah ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik, maka akan dengan sadar bahwa segala urusan itu ketika ada masalah harus ada solusinya. Kemudian pertanyaan kedua, ketika Pak Iyamad Dahlan dirawat di salah satu rumah sakit Belanda, beliau kemudian ini menanyakan kepada murid-murid apakah Muhammadiyah tidak bisa mengadakan seperti ini? Apakah Muhammadiyah tidak mampu mendirikan rumah sakit seperti ini? Ini kemudian disikapi oleh murid-murid beliau, Pak Hasim, Pak Suja, Pak Jarnawi dan seterusnya. Maka disinilah muncul kalimat yang menggelitik dari murid beliau yang bernama Kiai Suja. Masih muda waktu itu. Bahasanya begini, bisa Pak Yai, sana makan kita juga makan, sana minum air Jogja kita juga minum air yang ada di Jogja. Berarti apa? Sana bisa buat, sini juga bisa. Itulah yang menjadi pemantik bahwa rumah sakit yang berdiri pertama kali di Jogja dengan label Islam adalah Muhammadiyah. Maka kalau ke Malioboro itu mampir ke PKU Muhammadiyah, tidak jauh, cukup 200 meter ke barat itu ya. Jadi kalau di perempatan Malioboro itu titik 0, itu ke barat sedikit itu PKU Muhammadiyah. Maka disitulah bagaimana bangunannya tidak mewah, bangunannya sederhana masih kan itu. Ada rencana mau dibongkar tapi tidak jadi, tujuannya untuk sejarah, untuk mengenang sejarah. Maka kemudian PKU Jogja mendirikan PKU Gamping kan itu ya, di area Gamping, Jalan Kulon Progo, arah ke Kulon Progo Pak. Nah dari PKU Gamping itu kan sebenarnya itu mau dibongkar juga depannya yang Jogja kota, nggak jadi lagi. Akhirnya bangun PKU
Sleman yang sekarang sudah berjalan 2 tahun. Nah, itulah teman-teman sekalian, bahwa ketika melihat bahwa ada gerakan sing penting iya dhisik, terus mikir ke doktere sopo, dilalah datanglah dokter Somo Widagdo yang sekarang diabadikan oleh PKU Boyolali. PKU Muhammadiyah Boyolali namanya Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Somo Widagdo. Kan itu. Maka disinilah beliau hanya lewat. Beliau dari Surabaya, Pak. Dari Surabaya terselenting ada kabar bahwa Muhammadiyah ada gerakan baru. Dia lewat ke Jogja, pas di depan ada pembukaan rumah miskin, disitulah dia menonton dan selesai dia kemudian didatangi sama Ki Suja. Mohon maaf, jenengan siapa, tujuannya apa? Beliau langsung bersedia, saya mendengar bahwa Muhammadiyah mau mengadakan ini dan saya siap untuk menjadi dokternya. Dibayar apa ora, Pak? Bu, Mbak. Tentu ketika merintis dulu di PKU Mayong, kira-kira dokternya dibayar apa ora? Dibayar. Tapi dari mana? Dari jamaah warga Muhammadiyah, dikelompok ke infak gombayah dulu, kan itu dulu. Artinya apa? Memang ketika mengawali itu mau tidak mau, teman-teman sekalian, itu Muhammadiyah tidak langsung mendapatkan dari pemerintah, pasti dari bawah. Dan itulah ciri khas Muhammadiyah. Maka adanya klinik, poliklinik, itu semua diwujudkan untuk amal saleh. Kalau orang memandang sekarang penak Muhammadiyah duitnya akeh, memandang sekarang apakah PKU ini uangnya banyak? Banyak apa enggak? Banyak. Tapi uang itu apakah kemudian untuk foya-foya dari PCN, BPH, direktur? Iya apa enggak? Enggak. Disitulah ciri khas Muhammadiyah, bahwa ketika berawal dari rintisan yang begitu luar biasa, muncullah di era kita ini dengan banyak hal. PKU megah-megah. Sekarang kalau kemarin saya searching di Google MPKUPP ada 141 kurang lebih, dan ini masih bertambah lagi. Rumah sakit masih bertambah lagi. Kemarin di bulan Januari Februari Muhammadiyah itu kan beberapa ada yang mengakuisisi, ya Pak ya, rumah sakit. Di Jawa Timur ada 2 rumah sakit yang pilot diakuisisi sama rumah sakit Muhammadiyah. Kemudian di mana Purbalingga, di Cilacap, Bumiayu itu juga diakuisisi oleh rumah sakit Muhammadiyah. Maka ketika melihat bangunan-bangunan yang ini megah semua, nggak ada yang nggak, termasuk Mayong ini. Nah, ini foto kan megah banget, kan itu. Tegal, ini mana ini? Kemudian ini yang PKU Jogja sampai sekarang masih ajak ini, kan itu. Ini besar, ini mana Bu? Surakarta ya, PKU Solo, kan itu. Dalam? Ini Mayong ini. Nah ini Mayong, kan itu. Mayong bagus, sampingannya langsung masjid. Artinya view-nya bagus di foto itu. Maka disinilah Bapak Ibu rahimakumullah, bahwa dari sekian rumah sakit itu tentu ada naik turunnya. Yang namanya kehidupan itu roda berputar. Ada rumah sakit Muhammadiyah yang masih menggik-menggik sampai sekarang, masih ada. Mau tumbuh kembang ya susah, mau diberhentikan ono karyawane ora tego. Maka kemudian saling membantu satu dengan yang lainnya.
Nah, kami kebetulan BPH di cabang Kaliwungu ada rumah sakit Darul Istiqomah, dan kami diminta untuk masuk di BPH untuk fokus pada sumber daya insani. Maka disitulah setiap ada rumah sakit area Kendal yang membutuhkan bantuan dana, itu kan terus ke rumah sakit terdekat, dan BPH menerima surat persetujuan boleh atau tidak untuk meminjami itu, Pak. Tentu ketika rintisan sekarang itu, ketika sudah ada karyawan kok tidak bisa menggaji kan ya pekewuh. Maka ketika diperhitungkan nanti akan ada klaim yang cair, tapi ditunggu belum cair, maka pinjam rumah sakit sebelah. Itu Muhammadiyah sampai seperti itu. Jadi kalau sini belum ada, pinjam sini, sini belum ada, pinjam sana. Artinya ada jaminan pasti. Ini jaringan persyarikatan Muhammadiyah. Nah, sekiranya ketika kita melihat rumah sakit yang ini saya masih 9 saja. Tadi ada berapa? 141. Yang Jakarta belum saya sampaikan di sini. Jakarta sekarang sudah pakai holding, Pak. Jadi Cempaka Putih itu punya anak rumah sakit binaan itu 8. Terakhir rumah sakit PKU Bandung yang kemarin kena dis BPJS itu sudah mulai masuk di binaannya RSI Cempaka Putih, kan itu. Itulah bagaimana ta'awun antar rumah sakit Muhammadiyah, kan itu. Nah, Kudus ini juga mau holding, kemudian Kebumen sudah jalan holding sebagian, Kendal ini juga mau untuk memperkuat, saling memperkuat satu dengan yang lainnya. Maka kami di BPH itu saling komunikasi dengan BPH RSI, BPH RSA, Rumah Sakit Aisyah, BPH PKU Boja, itu saling mengisi bahwa disitulah kita untuk sama-sama tumbuh kembang. Baik. Kemudian kontribusi Muhammadiyah dalam layanan kesehatan apa? 1. Merajut jaringan pengelola layanan kesehatan dan pencetak tenaga kesehatan terbesar di Indonesia. Kalau bisa dibayangkan Bapak Ibu, karyawan tenaga kesehatan di Indonesia antara yang PNS dengan yang non PNS lebih banyak mana? Nggih, jenengan kan banyak teman-teman lulusan perawat toh. Kira-kira pegawai negeri yang perawat sama yang swasta banyak yang mana, Mbak? Swasta. Di Jepara itu RSUD ada berapa? Ada 2. Besar atau kecil? Besar sama kecil. Kemudian di Jepara itu rumah sakit Muhammadiyahnya ada berapa? 2. Kira-kira pemerintah dengan Muhammadiyah itu duitnya akeh ndi? Kalau di kami di Kendal RSUD hanya 1, rumah sakit Muhammadiyah ada 5. Di Kendal rumah sakit daerah cuma 1, rumah sakit Muhammadiyah punya 5. Di Kebumen rumah sakit Muhammadiyah punya 6. Nah, itu. Di Klaten rumah sakit Muhammadiyah ada berapa, Bu? 7. Itulah ketika melihat secara makro bahwa tenaga kesehatan terbesar kalau dihitung-hitung itu banyak tenaga kesehatan yang ada di amal usaha Muhammadiyah, kan itu. Maka disinilah bahwa jaringan pengelola layanan kesehatan sekalipun kita menggis-menggis itu, karena si jenis awam kan tergantung pasien yang datang. Kita gajian itu tergantung siapa, Bu, Pak? Pasien.
Nek ora ono pasien sing teko berarti ade ora gajian. Kan rumusnya gitu. Kalau di pegawai negeri meh pasiennya piro wae tetap gajian. Kan itu. Nah, kemudian yang kedua, Muhammadiyah mendirikan rumah sakit untuk pelayanan kesehatan bagi semua, tidak memandang agama, tidak memandang ras, tidak memandang golongan. Maka kalau ada berita sing mlebu PKU Mayong ki sing duwe nomor baku Muhammadiyah tok, sing ora oleh, maka laporkan ke BPH. Itu berarti oknum yang belum paham bahwa Muhammadiyah menerima pasien dari lintas agama pun tetap diterima. Sebab apa? Sejak awal tadi PKU itu tujuannya adalah untuk menolong orang-orang yang kesulitan, siapapun itu, dari suku apa, agamanya apa, golongannya apa, semuanya diterima. Tujuannya untuk menolong. Yang ketiga, Muhammadiyah memberikan kontribusi besar dalam rangka melaksanakan tugas konstitusi. Apa? Mencerdaskan kehidupan bangsa, dalam khususnya kesehatan. Ini ada penyuluhan ya. Ada penyuluhan ke masyarakat ya Bu ya. Kan syaratnya kan harus ada penyuluhan ke masyarakat. Penyuluhan kesehatan. Ada penyuluhan di posyandu, ada posyandu lansia, kemudian ada layanan-layanan tentang kandungan dan seterusnya. Maka kami itu pun juga memberikan layanan ke masyarakat sekitar kita, termasuk layanan berhenti merokok, layanan kesehatan ibu hamil, layanan untuk kesehatan lansia. Itu ada. Bahwa Muhammadiyah dalam layanan kesehatan kontribusinya luar biasa. Maka di sini bagaimana kita melanjutkan bahwa terkait dengan kontribusi itu kita kembalikan lagi pada tupoksi kita. Ini kita mulai merambah yang harus kita lakukan dan kita persiapkan apa. Maka inilah yang harus kita implementasikan. Ini kemarin kita workshop di Jogja, ketemu Bu Titi, ketemu Mas Akhyar sama Pak Yusuf terkait dengan Sisma edisi 2. Disinilah bagaimana untuk menumbuhkan bahwa semua aspek layanan itu kita memiliki ciri khas yang sama sekalipun budayanya berbeda. Kan itu budaya teritorial itu tidak bisa disamakan. Kan itu dialek orang Jepara dengan orang Kudus wis beda ya Bu ya, ya Mbak ya. Apalagi dialeknya ke arah barat, ke Semarang, dialeknya ke barat lagi, ke Batang, Pekalongan, kan itu enak neni. Nah, ke barat lagi akan beda. Tetapi untuk layanan nilai-nilai Islami itu yang bisa disamakan. Maka inilah harapannya ketika kemarin kita mendapatkan terkait dengan pemahaman sehat dari Pak Jamaluddin. Dari WHO, sehat itu fisiknya, mentalnya dan sosialnya. Itu baru disebut orang yang sehat. Ketika kita mau menikah, ini yang sudah menikah saja ya, belum menikah siap-siap ya. Itu kan ada cek kesehatan, betul ya, di puskesmas kan itu ya. Rumah sakit bisa enggak melayani cek kesehatan pranikah? Bisa ya Bu ya, bisa. Di kami sudah ada. Biasanya kalau mau cek kesehatan pranikah di rumah sakit Romani
itu ketika ada sesuatu yang masih ragu-ragu, dikonsultasikan ke klinik keluarga Sakinah. Kebetulan kami konsulannya, itu diarahkan ke kami. Maka disitulah ada penyuluhan pranikah. Ada satu pasien besok loh nikah, isi ragu-ragu dengan pasangannya. Piye to iki yo? Itu seminggu lagi nikah loh mbak, seminggu lagi mau nikah. Itu pas kita tanya, jenengan sudah mantap, saya kok ragu-ragu ya pak. Itu artinya ada yang belum sehat. Secara fisik sehat, tapi secara mental belum. Maka dokter yang memeriksa, dokter umum itu ngarahkannya ke klinik keluarga Sakinah. Pak, minta tolong untuk diberikan pencerahan tentang berkeluarga. Dan alhamdulillah hari itu dia masih ragu-ragu. 2 hari berikutnya kita minta hadir dengan calonnya, disitulah kita mantapkan. Kan itu, bukan kemudian malah kita brengkan nek bisa sisan gitu ya ora. Artinya tetap tujuannya adalah melanjutkan rencana ke jenjang pernikahan. Dan alhamdulillah sampai menikah. Nah itulah bagaimana untuk kesehatan itu tidak hanya fisik tapi mental. Nah berikutnya sosial. Sehat secara sosial. Sehat sosial itu berarti kita berada, orang di sekitar kita menerima. Nah menurut undang-undang kita apa? Ada sehat tambahan yaitu spiritual. Ini sesuai dengan Islam. Nah, saya khusnudon pemerintah mengambil dari nilai-nilai Islami. Itu ya. Nah, disinilah bagaimana kesehatan itu secara menyeluruh, fisiknya, mentalnya, spiritualnya, dan sosialnya. Maka bagaimana spiritual ini itu juga tampak sebagai salah satu indikator kita sehat. Maka ketika Allah berfirman innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar, sesungguhnya salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, berarti spiritualnya sehat. Ketika dia fisik sehat, mental sehat, sholat iya, tetapi dia menjadi perusuh di masyarakat. Sehat atau tidak? Tidak. Maka disebut penyakit masyarakat. Kan itu ya. Maka spiritual itu muncul. Di kita juga sama, kita pegawai yang sehat atau tidak dilihat. Secara fisik sehat, secara mental iya, dengan tekanan pekerjaan bisa menyelesaikan. Tapi nek konsolat angel, masih ada apa enggak pegawai mayong? Arifin, aku kelingannya Arifin. Maka disinilah perlu nanti nilai-nilai Islami diimplementasikan. Iki sregep, rajin, layanannya bagus, tapi konsolat angel rak karuan. Maka disinilah harus ada perlu penekanan. Sebab apa? Sesuatu yang bersifat duniawi itu akan meraih keberkahan di saat sejalan dengan urusan ukhrawi. Nilai-nilai Islami itu harus muncul. Maka pelayanan Islami di RSMA, Rumah Sakit Muhammadiyah itu bagaimana Bapak Ibu? Nah, ini bahwa kita
melayani dengan bangga dan gembira. Senyum, sapa, salam. Kalau di kami ditambahi sopan santun. Ada yang bertanya, Pak, sopan dan santun kan sama. Sama apa beda? Beda. Itu ya. Sopan diawali dari S, dilanjutkan O, P, A, N, sopan. Kalau santun S, A, N, T, U, N. Sama atau beda? Beda. Nah, kemudian yang membedakan secara sikap apa? Kalau salam sudah ya, paham ya? Senyum, senyum, salam, sapa. Ini ikhtiar nanti semoga muncul juga di sini. Kan itu. Bahwa ketika pelanggan datang kita senyum dari jauh wis kelihatan senyum. Ya pin ya, satpam iki mesam-mesam kan itu. Ciptakan yanpam atau security yang ramah, bukan security yang garang. Jadi mindset di bank itu sekarang kan bukan security yang garang. Walaupun yanpam apa satpam di banknya itu taruhannya nyawa loh. Itu ya. Di bank itu satpam taruhannya nyawa. Tetapi diwajibkan satpam bank itu senyumnya sama dengan kasirnya. Layanannya itu mirip dengan kasirnya. Jangan sampai customer itu belum tuntas maksudnya tiba-tiba langsung ke kasir atau ke customer service. Dilayani dulu sama satpam. Saya masuk ke salah satu bank syariah, datang Pak, mau apa? Mau ngurus ini, bisa saya bantu? Lagi satpamnya loh, lewat ini, lewat aplikasi ini silahkan petunjuknya saya bantu. Saya nggak jadi ke customer service Bu, di satpam udah selesai gitu. Nah itu artinya apa? Bahwa ketika ada pasien datang, pelanggan datang, petunjuk di depan, baik itu tukang parkir, baik itu yanpam, itu informasinya sama dengan yang ada di dalam. Kan itu ya. Itu sama. Bahwa ketika layanan ini buka jam sekian, saya jam sekian, itu yanpam punya informasinya. Nek ora apal ya ditempleke jadwali. Kan itu. Nah, kemudian disapa. Sudah sopan santun. Sopan santun itu kita mendapatkan contohnya begini. Silakan Ibu, kita periksa dulu. Itu udah sopan, halus. Nah, kemudian di situ ada pulpen yang mau dipakai habis tintanya. Mbak, pulpen teh. Nah itu yang disebut tidak santun. Kan itu ya. Sopannya sudah, kan itu. Tapi ketika ada sesuatu itu tidak diselesaikan dengan santun. Maaf Ibu, ini pulpen saya tintanya habis, saya tak ambil pulpen di tempat teman saya dulu. Nah itu baru santun. Jadi dia sana dulu ambil pulpen, kemudian datang minta maaf, pelayanan agak terganggu sebentar. Nah itu. Maka disitulah nilai-nilai Islami akan muncul dalam setiap layanan. Maka jangan kemudian kita jangan kita menjadi beban untuk setiap layanan minta maaf. Assalamualaikum Ibu, mohon maaf, saya atas nama Khairul dari Bina Rohani mau menjenguk Ibu atas nama ini, tanggal lahir ini betul atau tidak? Betul. Yang dikeluhkan apa? Artinya apa? Bahwa di situ ada komunikasi, satu, ada senyuman,
ada salam, ada sapaan, kemudian datang dengan santun, kemudian disampaikan sopan, sikapnya sopan, disampaikan dengan santun, dan disitulah nilai Islam itu akan tampak di semua lini, termasuk IPSRS. Meh dandani kipas, maaf ibu, kami mendapatkan laporan bahwa kipas di ruangan ini mati, izin kami mau memperbaiki. Oh itu udah pasien pun nyes kan itu ya. Apalagi ketika ada adzan itu ya, ada adzan kemudian perawat jaga menyampaikan ke ruangan, Bapak Ibu mohon maaf ini waktunya sholat, silahkan kalau mau sholat dulu monggo. Wah itu luar biasa kan? Jadi layanan-layanan Islami itu memang betul-betul muncul. Ini ciri-ciri layanan Islami. Nah ada apa namanya nuansa yang sudah tampak. Kalau di sini langsung tampak Pak Bu, di Mayung ini langsung tampak ada masjid loh. Di rumah sakit kami masjid di belakang. Kalau di sini masjid sudah di depan, berarti layanan itu sudah muncul, ikonnya sudah muncul, tinggal pelaksanaannya bagaimana kan itu. Ini seperti ini, di depan itu motifnya sudah motif Islami, yang gedung sebelah ini depan kiri. Nah yang ini juga begitu, artinya apa, ada nuansa yang betul-betul muncul, dan di situ mohon maaf ada hal-hal yang paling puncak terkait dengan kompetensi SDI, sumber daya insani. Maka disinilah bagaimana kita jangan kemudian memperlihatkan untuk kholwat walaupun suami istri. Orang luar tidak tahu kalau ini suami istri. Di sini ada Bu, yang suami istri di sini. Banyak. Nah, banyak. Nah, itu. Soko ngacung. Oh ini. Jodohnya di sini. Mana Mas istri Mas? Oh di rumah. Iya. Walaupun suami istri, ya tetap ini kan area kerja ya. Walaupun kita sudah kenal, tetapi pelanggan kita kan nggak kenal, maka harus mulai menjaga. Kok lendot-lendotan, cekel-cekelan gitu. Nah itu dihindari. Sebab apa? Lah kayak kan orang luar nggak tahu kalau itu suami istri. Loh kok pegawai PKU Mayang kok demak-demak kok enteng-enteng wae. Jawil rono, jawil rangkul rono, rangkul kene. Itu hindari. Sebab apa? Kita mau mengajak pasien yang masuk sini tidak ada kholwat, berduaan. Begitu pula ruangan sudah terpisah gitu nggih. Nggih Pak nggih. Ruang laki-laki, ruang perempuan. Baik. Nah, nanti akan muncul bahwa dari awal, dari depan sampai akhir pelayanan jenazah. Nah ini. Jadi pelayanan jenazah itu pun dengan cara yang terbaik. Nah, kalau kami mengajarkan ke mahasiswa kedokteran koas Unimus, itu ada salah satu stase di ruang jenazah. Di situ muncul stase forensik, ada muncul materi husnul khotimah care. Nah, husnul khotimah care, pemahaman yang kami sampaikan itu tidak hanya selesai di memandikan, tapi bagaimana husnul khotimah care itu juga menyelesaikan masalah yang terjadi di keluarga sahibul musibah, syukur sampai terkait pembagian waris. Nah itu, ini tugasnya Setradit ya. Nah itu, sehingga apa? Betul-betul komprehensif.
Sehingga apa? Ciri pelayanan Islami mulai dari depan atmosfer Islamia sudah kelihatan, tenaga SDI-nya juga kelihatan, kemudian layanannya juga kelihatan, fasilitasnya juga kelihatan, dan sampai pada laksana asuhan-asuhan tampak. Salam, setiap itu salam, setiap tindakan bismillah. Itulah bagaimana Muhammadiyah ingin bahwa kita menumbuhkan konsep layanan kesehatan yang Islami. Baik, ini implementasi nilai Islami adalah jaminan produk halal. Kebetulan saya di Rumani menjadi ketua audit halal internal, Pak. Maka disinilah kita ingin diberikan amanah tentang jaminan halal produk, khususnya di gizi. Dan yang di Sisma hanya gizi saja, yang obat enggak, Mas. Yang obat itu hanya keterangan komposisinya saja, ya. Maka bagaimana jaminan produk halal di rumah sakit? Nah, ini kita audiensi, kemudian kita ke RPA, rumah pemotongan ayam, gitu ya. Kita sampai menelusur ke pabriknya, sehingga memastikan bahwa yang kita terima itu betul-betul dari sumber yang jelas kehalalannya. Nih, sampai kita melihat ini. Ini bisa diklik ya. Nah, kita sampai memastikan yang nyembelih ini bismillah atau tidak. Iya, ini lambene ngomong bismillah apa ora? Iya, enggak boleh. Ini prosesnya. Ini kita harus sampai mendetail seperti ini, Pak. Kita ke PT Hajar Aswad di Sayung. Ini kita sampai packing akhir. Itu. Ini kita dari pengadaan, kemudian gizi, kemudian auditor internal. Ini sampai proses ini harus tersampaikan. Kan itu. Nah, dan harganya murah, Pak. Gitu ya. Harganya murah. Ini sampai ya kita memang minta masuk gitu. Masuk ke dalam dan diizinkan. Ini sampai packing akhir. Baik. Ini hal yang memang kita sampaikan, apapun yang terdistribusi ke pasien itu betul-betul terjamin kehalalannya. Kemarin kita ada supplier yang nakal, Konangan. Saat itu juga kita berhentikan supplier tahu. Nah, itu awalnya itu sesuai, kemudian di tengah perjalanan pas ada pemeriksaan ada kandungan formalinnya. Nah, itu loh. Maka disitulah dari JPH, jaminan produk halal, itu langsung kita stop, ganti produk tahu yang lain. Itu ketika kita sudah komitmen untuk menjaga kehalalan produk yang ada di lingkungan kita. Maka disitulah kita nyaman. Jenengan nek meh tawa-tawa pasien kesini wis ta aman, daharane aman, halalan thayyibah. Maka kita sebab apa? Kita ingin melayani secara paripurna. Semua yang asupan masuk ke pasien itu halalan thayyibah, dari sumber yang halal, transportasinya halal, cara masaknya halal, kemudian sajiannya juga halal, platingnya juga sesuai dengan tuntunan. Itulah yang menjadikan bahwa layanan Islami itu ke semua aspek kehidupan. Ini Bapak Ibu. Tetapi
untuk mencapai ke situ ada tantangan. Nah, saya sampaikan 4 ini yang gampang. Yang pertama, regulasi pemerintah. Regulasi pemerintah itu sebenarnya sudah ada, tetapi mahal, Pak. Untuk salah satunya ke produk halal tadi, paling tidak ada biaya yang tidak sedikit. Yang itu ada pelatihannya dari LP POM MUI, dan nanti baru pelatihan itu menelurkan tim, yang itu tim jaminan produk halal rumah sakit. Nah, dari tim kita kan tim itu nggak ada gaji, Pak, sama. Tim ya tim gitu ya, nggak ada tunjangan tim, nggak ada ya. Swasta ini yang penting wis untuk gaji alhamdulillah itu ya. Nah, kemudian dari kebijakan BPJS ini kan harus sesuai, Pak. Ini tantangannya terkait dengan harga HPP kan itu ya, atau BHMP apa Pak ya? Artinya dengan biaya dasarnya itu kita berapa, itu nanti cucuk apa enggak. Kalau di sini BPJS pasien berapa persen, Bu? 80. Berarti yang 20 umum sama asuransi umumnya. Oke, bagus. Artinya bahwa tidak bergantung pada BPJS semata. Nah, disitulah kita kemudian beralih, Pak. BPJS iya, akreditasi iya, tapi bagaimana kita mengutamakan yang kita butuhkan. Standar akreditasi iya, tapi jangan terlalu saklek, kita nanti yang kerepotan. Sebab kita lebih banyak pendapatan dari BPJS, dan BPJS di sini lancar napa mboten? Masih ya, yang kota keser-keser Pak BPJS. Di kota Semarang pendingnya 3 bulan, 4 bulan gitu. Maka disitulah bagaimana ada perputaran uang yang agak melambat. Nah, kemudian masyarakat, tantangan masyarakat yang terkadang belum siap menerima layanan Islam. Nopo kok ndadak ngini-ngini barang. Nah itu ya. Ini yang eksternal. Yang keempat, rekanan. Nah tadi yang kami sampaikan, rekanan itu menjadi tantangan kita. Mau ndak mengikuti aturan kita? Kalau ada rekanan yang mau mengikuti aturan kita mudah, tapi terkadang ada rekanan lah dadak ngono bareng. Sebab apa? Setiap rekanan yang datang itu nanti akan ada akad, apa, penawaran yang jelas, akad yang jelas, kemudian nanti di situ pendapatannya berapa, dan tidak boleh ada akad di bawah tangan. Artinya tidak ada yang tersembunyi. Jadi Pak Haji Ambali udah cerita di sini nggak ada sing diumpet-umpet ini, semuanya transparan. Tidak ada fee yang nyantol kemana-mana. Jadi yang turun itu harga net gitu. Bukan ini sekian persen fee BPH, fee direktur. Ternyata di sini nggak ada. Dan itu layanan Islami seperti itu, Pak. Kan itu ya. Sebab apa? Kita itu statusnya pekerja. Ya. Kita statusnya pekerja. Kalau ada insentif, berarti itu ada tambahan dari kinerja kita yang lebih. Kita masuk tepat waktu, pulang tepat waktu, diapresiasi dengan uang absensi misalnya. Kan itu. Kita ketika kerja diberikan insentif makan siang atau makan malam, kan itu. Ada 1 kali makan. Artinya apa? Kita difikirkan oleh rumah sakit ketika kita loyal dalam pelayanan.
Kan itu. Ada insentif itu muncul. Nah, rekanan itu pun akadnya harus jelas tadi. Ini tantangan eksternal. Nah, tantangan internal manajemen. Siap atau tidak manajemen mengeluarkan regulasi tentang layanan-layanan Islami. Nah, itu ya. Mulai dari performance, pakaian, kemudian standar senyum, standarnya senyum seperti apa, gitu ya. Jadi ada pelatihannya. Kayak pegawai bank kan sebelum diterjunkan ada pelatihan dulu. Nah itu ya. Yang ini lebih konsisten daripada Indomaret dan Alfamaret. Alfamaret sudah mulai berkurang senyumnya toh. Kalau dulu kan selamat apa yang bisa sekarang kan enggak. Iya toh? Sini masih gitu apa enggak, Pak? Di Alfamaret sudah berkurang loh, tidak seperti dulu. Tapi kalau di bank masih ajak. Nah, manajemen siap tidak mengeluarkan regulasi dan segala konsekuensinya. Nah, tantangan yang kedua SDI. Tadi saya tanya pegawai di sini ada berapa? 420 kurang lebih. Ada yang outsourcing enggak? Enggak ada. Oh, luar biasa loh. Kan itu. Enggak ada yang outsourcing. Di kami yang outsourcing ada 128. Yang outsourcing tok itu 128 itu. Kan itu. Tujuan kami ketika outsourcing sewaktu-waktu kita evaluasi mudah diganti itu. Nah, itu kalau di kami. Di sini jenengan langsung jadi pegawai, itu penghormatan loh. Jangan disia-siakan. Kalau ada outsourcing berarti siap-siap sekali. Misal outsourcing ya, kita tidak cocok ini. Layanannya sangat buruk. Kita sampaikan ke vendor, Pak, minta tolong ini rekamannya, buktinya ini yang bersangkutan tidak sesuai dengan arahan kami. Besok kita minta diganti orang. Bisa itu. Kemarin itu Yanpam perempuan. Yanpam perempuan itu ra iso mesem, Bu. Alasannya baru hamil muda, glogean, kon mesem angel, njaluke nganggo masker. Nah, padahal nek security ra oleh nggo masker. Kan itu, kecuali kalau kondisi sakit. Ya wis, kita sampaikan ke vendor, kita minta ganti. Itu enaknya outsourcing. Nah, kalau di sini jenengan nggak ada yang outsourcing berarti jenengan aman. Nah itu, ketika jenengan aman berarti tinggal kinerjanya ditingkatkan. Nah itu, jenengan secara ketenagaan sudah terjamin. Gitu. Maka manajemen siap untuk memberikan kinerja sesuai dengan harapan. Jadi jenengan secara ketenagaan itu aman, jika ada pelanggaran baru diproses. Dan pelanggaran itu pelanggaran yang berjenjang. Kan itu ya. Nah, kemudian tantangan yang ketiga adalah layanan. Layanan kita sudah siap atau belum? Terkait dengan alur SPO sudah siap atau belum? Maka disinilah bagaimana ketika kita ingin berharap ada nuansa Islami, maka layanan itu mulai ditata standarnya. Maka disitulah kita ingin layanan mulai hulu sampai hilir itu sama. Menerapkan itu tidak cukup 5 tahun. Kami yang sudah berapa tahun hurung iso-iso ketika membuat layanan yang notabene Islami itu belum bisa maksimal. Tetapi bagaimana berusaha untuk menciptakan itu. Komplain dari dokter pernah, dokter loh, nah, dokter spesialis itu DPJP luar biasa. Maka disitulah layanan baik layanan langsung maupun layanan penunjang itu harus ada. Nah, tantangan yang keempat fasilitas.
Nah, fasilitas kita sudah siap atau belum? Nah, itu. Fasilitas itu tidak harus mempersiapkan bangunan, tidak. Tapi fasilitas itu betul-betul ramah dan juga ada nilai-nilai Islami di situ. Estetikanya ada. Ada ajakan sholat, ada ajakan untuk mendoakan, ada ajakan untuk ada menjenguk dan seterusnya. Artinya ada tahapan-tahapan fasilitas yang ada. Nah, kemudian terkait dengan ini manajemen, ini nanti bisa dibaca saja bahwa RSMA itu amal usaha kesehatan. Maka secara organisasi ada pemilik. Pemiliknya siapa? Pemiliknya Rumah Sakit Muhammadiyah PKU Mayung itu siapa Pak pemiliknya? Persyarikatan, kan itu ya. Kalau sini di bawah PCM ya Pak ya. Nah, berarti pemiliknya PCM. Kemudian PCM ada representatif dari PCM, yaitu MPKU, Majelis Pembina Kesehatan Umum. Dan MPKU nanti mendelegasikan kepada BPH. Jadi BPH itu representasi dari MPKU. Nah, kemudian ada Dewan Pertimbangan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Maka baru di bawahnya ada direksi dan struktur di bawahnya lagi. Ini organisasinya. Kemudian kepemimpinan ada, kontrak kerja ada, pengadaan ada, keuangan harus transparan, akuntabel, etika islami dan pemasaran sampai pada mutu. Ini kita semua mulai dari top sampai down, itu ya, sampai bawah sampai under itu betul-betul terkena. Ya. Ya. Ini yang di kita teman-teman sekalian, ketika motivasi kita dalam bekerja itu dahulukan bahwa kita ini mengabdi kepada Allah. Maka dilihat bahwa kita dalam bekerja itu niatkan untuk ibadah. Jangan sekali-kali sepulang ini Pak, ya Mas Mbak, kita orientasinya hanya uang. Padahal jelas Al-Quran menyampaikan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kenikmatan dunia itu kecuali hanya menipu. Maka semakin kita kejar gaji, kita yus menutup. Tapi ketika yang kita kejar adalah ibadah dengan layanan Islami, maka keberkahan itu akan didapatkan. Gaji kita memang segitu, tapi ada tambahan-tambahan yang Allah akan lewatkan di jalur selain gaji kita, kan itu. Nah, bagaimana keyakinan kita? Ya, harus jelas, jangan menyekutukan Allah. Pribadi kita harus tawadhu. Kan itu. Kemudian kita menghargai sesama. Dengan pelanggan kita memuliakan. Maka tadi di awal kami sampaikan, gaji kita, pendapatan kita, kenikmatan kita dalam melayani itu tergantung datangnya pasien. Maka kita akan melakukan pengajaran, pendidikan dan pentakdiban. Hard skill dan soft skill itu menjadi kompetensi utama kita. Maka disinilah nanti akan muncul reward dan punishment. Yang beberapa waktu memang buat apa ada reward dan punishment? Kan itu hanya ancaman semata. Tapi tidak dipungkiri
ketika ngurusi orang banyak, maka akan muncul reward dan punishment. Itulah titah Allah di dalam Al-Quran. Orang yang beramal soleh akan mendapatkan reward. Rewardnya apa? Surga. Orang yang tidak beramal soleh atau berbuat buruk atau maksiat, maka akan mendapatkan punishment. Punishmentnya apa? Hukuman yang ada di neraka. Itu udah konsep ilahiyah. Maka ketika kita itu betul-betul sesuai dengan ketentuan, kita akan mendapatkan reward. Reward yang kita nantikan ketika kita purna dalam kondisi yang masih sehat. Kan ini? Purna dalam kondisi terbaik. Menjadi pegawai teladan. Apalagi mendapatkan hadiah umroh. Ini sudah angkatan keberapa, Bu? Untuk subsidi umroh? Hadiah umroh ya? Hah? Karyawan? Oh, kemarin? Oh, berarti ada peluang. Itu reward itu. Kan itu. Di sini gratis ya, Bu ya? Satu free ya? Free umroh. Free. Apik lu. Tempat saya bukan free, subsidi. Iya. Nah, jenengan free, maka reward yang terbaik laksanakan, tunaikan kewajiban dengan layanan yang terbaik. Baik. Ini Bapak Ibu, kemudian bagaimana pelayanan di rumah sakit, fasilitas ini yang perlu nanti dipersiapkan, bahwa segala sesuatu itu kita inginkan. Dan saya tutup dengan pantun, burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Papua sana. Cukup sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat untuk semua. Isi atas izin. Nah, jalan-jalan ke kota Mekah, ingin sholat dengan berlama-lama. Semoga acara ini membawa berkah, membawa rahmat